Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar kan ini kelas 10 permesinan 1 ya? Benar, ya, Pak. Betul, Pak. Iya. Ya, sebelumnya untuk memulai pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum itu Bapak akan absen dulu ya untuk kehadiran semuanya. Kalau Bapak bilang namanya, nanti kalau emang ada orangnya bilang hadir ya. Nadia Sari-Dewi. Hadir, Pak. Alia Awanis Zahara. Hadir. Sandy Santana. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Diharapkan semuanya pada menyimak gitu akan materi yang Bapak sampaikan nanti. Nah, kan ke materi kemarin kita udah mengulas tentang apa sih itu mesin bubut, apa bagian-bagiannya. Masih pada ingat nggak? Iya, Pak. Ingat, Pak. Oke, kalau ingat, syukur. Nah, di sini tentang alat potong dan pahat bubut pada mesin bubut. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yaitu kalian mampu memahami macam-macam alat potong dan pahat bubut, lalu dapat menentukan alat potong dan pahat bubut sesuai pekerjaannya. Jadi, nggak semua pahat bubut atau alat potong mampu dikerjakan di semua bidang pekerjaannya. Lalu yang ketiga itu ada memahami geometri pahat bubutnya, lalu ada mengetahui dan mengatasi kerusakan pada pahat bubut. Nah, jadi ini penting buat kalian ketahui ketika kalian akan melakukan proses pembubutan nanti. Nah, yang harus kalian ketahui dulu di sini, apa sih itu definisi alat potong? Nah, definisi alat potong itu sendiri, yakni yang berfungsi untuk menyayat atau memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Ya. Nah, untuk alat potong sendiri, itu contohnya ada center bore, mata drill, counter bore, reamer, countersink, pahat bubut, dan lain-lainnya. Ya, dari pengertian itu, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ya itu alat potong ya untuk menyayat benda kerja nanti ketika kalian akan melakukan proses pembubutan. Ya, selanjutnya ya. Nah, di sini ada macam-macam alat potong. Nah, dari yang dijelaskan, yang pertama itu ada bore center. Apa sih itu bore center? Bore center itu adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang center pada ujung permukaan benda kerja. Nah, jadi bore center itu untuk ibaratnya ini adalah benda kerjanya. Nah, di ujung benda ini akan diberi ini lubang senternya di ujungnya ya. Nah, itu menggunakan bore center. Ada macam-macam bore center. Yang pertama itu ada bore center standar, bore center 2 mata sayat, bore center mata sayat radius. Untuk gambarnya bisa dilihat. Ini ini adalah bore center standar. Ini yang umum biasa dipakai nih. Nah, ini bore center 2 mata sayat pengaman, ini bore center bentuk radius. Nah, bagaimana sih cara pemasangannya? Cara pemasangannya itu center bore dipasang atau diikat dengan cekam bor. Nah, ini bisa dilihat, bisa kelihatan di sini? Bisa, Pak. Nah, ini dicekam oleh
cekambor ya, yang dipasang di kepala lepas. Oke, selanjutnya ada matabor. Nah, matabor ini adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda pejal. Dalam membuat diameter lubang bor dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameter bor yang digunakan. Nah, bisa dilihat ini contoh dari matabor ya, berbagai macam ukuran. Jadi kembali lagi ini ibaratnya adalah benda kerja. Kalian akan membuat diameter di dalam. Nah, itu menggunakan matabor ini sesuai dengan ukurannya. Jadi dari center bor tadi sebagai patokannya, sebagai senternya, nah langsung dimasukin oleh matabor sesuai dengan ukuran. Ya, selanjutnya adalah kartel. Nah, kartel ini suatu alat pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat alur-alur melingkar, lurus, atau silang pada bidang permukaan benda kerja bagian luar atau dalam. Nah, salah satunya pada pengkartelan bagian luar, yaitu berfungsi agar permukaan bidang tidak licin saat dipegang. Nah, ini sebagai pisau kartelnya nih, yang akan mengkartel permukaan benda kerja. Nah, pada gambar ini yang bisa kalian lihat, ini hasil kartelnya dari pisau kartel model diamond pattern dan lain-lainnya. Nah, ini bisa dilihat alurnya seperti apa. Itu lagi-lagi sama gunanya agar bidang tidak licin. Nah, sekarang kita masuk ke pahat bubutnya. Setelah kita udah tahu matabor, center bor, lalu kartel, nah kita akan masuk ke pahat bubut. Nah, apa sih itu pahat bubut? Pahat bubut itu salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembubutan. Karena pada pahat bubut, dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerjaan. Misalnya untuk pembubutan facing ke permukaan gitu. Pembubutan rata, bertingkat, alur, camper, tirus, dan lainnya. Nah, selanjutnya, kemampuan performa pahat bubut dalam melakukan pemotongan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, tentunya pahat bubut itu memiliki kayak performanya. Dia sekuat apa mampu menyayat benda kerja. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari performa pahat bubut tersebut. Nah, yaitu ada dari jenis bahan materialnya, lalu ada geometris pahat bubutnya, sudut pahat bubut, dan juga teknik penggunaannya. Nah, apabila faktor tersebut di atas dapat dipenuhi, jadi kayak bahan yang bagus, geometrisnya yang baik, sudut potongnya yang benar, nah itu pada saat pemrosesan pengerjaan permesinan nanti, pahat bubut itu akan memaksimalkan kemampuan performanya gitu. Dan selanjutnya pahat bubut yang tadi berdasarkan bahan material pahat bubutnya. Nah, itu sifat yang diperlukan untuk sebuah alat potong tidak hanya kerasnya saja, akan tetapi juga masih ada sifat lain yang diperlukan untuk membuat suatu alat potong memiliki performa yang baik. Yang baik misalnya bagaimana ketahanan geseknya, lalu ketahanan panasnya, ketahanan terhadap benturan. Nah, jadi kita nggak ngasal gitu menggunakan pahat bubut, karena pahat bubut yang akan kita gunakan itu akan terkena suhu panas tinggi karena adanya gesekan dengan bahan kerja, benda kerja seperti itu. Oleh karena itu kita harus tahu materialnya yang bagus, yang seperti apa gitu. Nah, untuk materialnya pada pahat bubut itu ada baja karbon, ada HSS, ada karbida, ada keramik, dan macam-macam lainnya. Yang kedua, di sini pahat bubut berdasarkan klasifikasinya. Nah, ini pahat bubutnya berdasarkan letak penyayatannya ya. Letak penyayatannya. Di sini pahat bubut luar. Pahat bubut luar itu digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian luar. Nah, ini kalian bisa lihat ya gambarnya ya. Kelihatan kan?
Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, selanjutnya ada pahat bubut dalam, digunakan untuk pembubutan benda kerja bagian dalam. Nih, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya. Nah, menurut keperluan pekerjaan, pahat bubut sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada pahat bubut kasar dan pahat bubut finishing. Nah, apa sih yang membedakan pahat bubut kasar dan finishing? Tentunya dari katanya saja sudah pahat bubut kasar akan menghasilkan permukaan yang kasar. Namun, pahat bubut kasar ini digunakan pada saat untuk menyayat benda kerja dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi, pahat bubut kasar itu dapat memakan benda kerja, melakukan penyayatan benda kerja lebih banyak dibanding pahat bubut finishing. Namun, permukaannya akan menjadi kasar. Nah, untuk proses akhirnya, benda kerja nanti setelah dari pahat bubut kasar, agar permukaan menjadi halus, digunakanlah pahat bubut finishing. Nah, itu agar menjadi halus. Nah, selanjutnya menurut letak sisi potongnya. Nah, ada pahat bubut kiri dan pahat bubut kanan. Pahat bubut kiri yaitu adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap ke kiri apabila mata pahat potongnya dihadapkan ke arah kita. Nah, penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari kiri ke kanan atau menuju ke arah lepas. Nah, sebaliknya dengan pahat bubut kanan adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap ke kanan apabila pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita. Nah, penggunaannya untuk melakukan benda kerja dari kanan ke arah kiri atau menuju ke arah kepala tetap. Nah, pahat bubut menurut fungsinya ada lagi, yaitu ada pahat bubut rata. Nah, pahat bubut rata ini digunakan untuk membubut permukaan rata pada bidang memanjang, jadi untuk meratakan. Ya. Lalu ada pahat bubut sisi, digunakan untuk membubut pada permukaan benda kerja. Nah, lalu ada pahat potong. Nah, pahat potong itu untuk memotong benda kerja, jadi memotong ukuran panjangnya dari 20, mungkin mau dipotong menjadi 18 mili, seperti itu. Lalu ada pahat alur, ini untuk membuat profil alur pada permukaan benda kerja. Lalu ada pahat camper, ada juga pahat ulir. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita sudah mengetahui dari bahan materialnya, kita masuk ke geometri pahat bubutnya. Nah, pahat bubut yang baik sendiri itu, untuk pahat bubut rata kanan, memiliki sudut bajinya 80 derajat, sudut bebas lainnya menghadap gambar. Nah, ini bisa dilihat nih ya. Sudut bajinya 80. Nah, selanjutnya pahat bubut rata kiri. Pahat bubut rata kiri memiliki sudut bajinya 55 derajat. Ya. Pada umumnya digunakan untuk pembubutan rata memanjang yang pemakanannya dimulai dari kiri ke kanan mendekati posisi kepala lepas. Selanjutnya ada pahat bubut muka. Nah, pahat bubut muka ini memiliki sudut bajinya 55 derajat. Selanjutnya, pahat bubut ulir segitiga. Nah, pahat bubut ulir segitiga ini puncak ulirnya sebesar 60 derajat. Namun kalau untuk ulir tipe Whitworth ini 55 derajat. Bisa dilihat ya. Nah, jadi dari sudut-sudut ini tentunya mempengaruhi dalam proses. Sebentar. Oke. Jadi dari semua semua sudut-sudut ini tentunya sangat mempengaruhi dalam melakukan proses pembubutan. Jika yang tadi dikatakan jika sudutnya sudah benar, otomatis performa pahat bubutnya juga akan maksimal. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih kerusakan pada pahat bubutnya. Nah, di sini pahat bubut dapat dikatakan rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya apabila terjadi perubahan pada geometri sudutnya yang tadi sudah dijelaskan, yang tadinya contoh menjadi hanya
turun ke 75 seperti itu. Itu sudah dapat dikatakan rusak. Lalu ketika pahat tersebut sudah mengalami perubahan geometri, maka harus proses pengerjaan tidak maksimal, seperti permukaan bendanya akan menjadi kasar, lalu beban motor penggerak dan pahat menjadi lebih berat. Jadi untuk menggeserkan pahatnya ke setiap sisinya itu menjadi berat sekali karena dari sudutnya sudah berubah. Lalu akan terjadi panas yang berlebihan. Terus proses pembuatan menjadi lebih lama dan bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal terhadap benda kerja atau mesin. Untuk meminimalisirnya, kerusakan pada pahat bubut dengan menggunakan coolant. Nah, jadi pada proses pembubutannya, untuk mengurangi panas pertama, itu menggunakan coolant. Lalu, atau memperkecil pemakanan benda kerja. Jadi, biasanya kita memakan langsung 2 mili. Mungkin kita ngurangin jadi cuma 1 mili, 1 mili. Dan juga mengasah kembali pahat bubut yang rusak dengan batu gerinda dengan ketentuan sudut tertentu. Nah, ini yang tadi sudut-sudutnya itu kita perbaiki dengan mengasah kembali pahat bubut tersebut agar menjadi benar. Oke, materinya sudah saya sampaikan semua. Nah, tapi saya akan melakukan evaluasi bagaimana kalian dapat memahami materi yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian memperhatikan, pastinya akan mudah untuk mengerjakan tugasnya. Di sini ada 4 tugas. Mungkin waktunya saya beri 40 menit, cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Nanti kalian kerjakan di kertas folio, nanti kirim ke grup WA aja ya. Oke, Pak. Oke, sampai sini ada yang nggak ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti semua ya? Iya. Oke, jadi ini itu sebagai modal kalian untuk praktek nanti ke bengkel. Jadi ketika kalian sudah praktek, kalian akan menemukan nih masalah-masalahnya apa saja. Nah, kalau kalian memperhatikan materi yang tadi saya sampaikan, tentunya kalian akan mengerti bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya, seperti itu. Oke? Oke, Pak. Mungkin saya akhiri kelas kita hari ini. Oke, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di grup WA ya. Nanti kita diskusikan di grup WA saja. Mungkin saya akhiri kelas hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.